Ada yang menyebut vertikal, ada yang menyebut horizontal, ada yang kita kalau vertikal kita ngelihatnya itu ya tarif lah progresif itu yang ya vertical equity lah. Kalau horizontal equity itu agak susah karena orang ini akan berpengaruh, ada kaitannya dengan perilaku ekonomi seseorang. Jadi orang itu bisa memanipulasi, bukan memanipulasi ya, tapi menyesuaikan pola hidup dia sehingga ada saving tertentu gitu. Makanya agak susah di sini. Orang yang penghasilannya 30 juta mungkin membayar pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan tetangganya yang sama-sama penghasilannya 30 juta. Ini horizontal equity-nya tidak dapat ini. Tidak dapat. Tapi agak susah itu. Kita membuat sistem pajak yang mengadres horizontal equity itu, wah, susah banget. Karena bagaimana kita bisa mempengaruhi perilaku belanja orang kan? Ya nggak tahu kita. Orang ada yang pakai jam 100.000 aja udah puas kan? Ya kayak Bill Gates itu dia pakai jam $10 aja udah oke, udah nggak masalah gitu. Tapi ada juga kawan kita yang beli jam kalau nggak 1 juta ya nggak mau gitu. Ya itu kita kan susah. Itu pada ngaruhnya ke horizontal equity. Ada juga simplicity. Simplicity berarti ya sistem pajak itu seharusnya dia sederhana. Ya kalau nggak simple ya nanti akan repot orang mau patuh. Bahasa kerennya itu compliance cost. Kalau sistem pajak itu kompleks banget, maka compliance cost-nya bakal tinggi. Karena orang tuh untuk sekedar memahami aturan pajak aja, itu dia perlu konsultan. Wah, ini kan kacau nih. Seperti yang terjadi di Australia itu kayak gitu. Hanya sekedar untuk baca aturan pajak aja, orang itu perlu konsultan. Makanya kebanyakan dari sana, yang namanya SPT itu dikerjakan oleh konsultan. Kebanyakan orang begitu, karena ribet banget aturan pajak. Australia itu adalah salah satu negara yang mempunyai aturan pajak yang super kompleks. Nomor satunya adalah Amerika Serikat, nomor 2-nya Australia. Aturan PPh, undang-undang PPh di Australia itu setahu saya itu kalau dibukukan itu ada 5 jilid buku. 1.000 halaman. Itu PPh doang itu. 1.000 halaman 5 jilid. Dan itu terus nambah. Karena setiap tahun undang-undang pajak itu diamandemen. Setiap tahun mereka itu melakukan perubahan undang-undang pajak. Belum undang-undang PPN, belum undang-undang KUP versi mereka. Wah, itu luar biasa kompleksnya. Ini nggak simple. Makanya ketika saya kasih tahu bahwa di Indonesia itu undang-undang pajak tidak lebih dari 60-70 halaman, wah mereka terkagum-kagum tuh. Bagaimana mungkin undang-undang PPh bisa 70 halaman mencakup semuanya? Mereka terkagum-kagum. Nggak tahu dia kalau di bawah undang-undang pajak itu ada yang namanya PMK, ada yang namanya PP, ada yang namanya PMK, ada yang namanya Perdirjen sampai SE dan S. Nggak tahu dia kalau ekornya panjang banget. Kalau di Australia nggak ada ya. PP, PMK itu nggak ada. Adanya ya undang-undang sudah gitu. Makanya dia panjang banget. Nah itu nggak simple. Tapi kita ngejar simple juga berarti tidak akan equity. Contohnya aturan pemajakan, aturan PPh atas wajib pajak tertentu. Orang biasa menyebutnya dengan UMKM ya, tapi sebetulnya belum tentu UMKM juga sih. Atas wajib pajak tertentu. Itu kan simple, tapi tidak fair, nggak equity. Bagaimana mungkin orang rugi masih tetap disuruh bayar pajak? Nah, nggak mungkin. Itu nggak fair makanya. Tapi itu yang terjadi. Dan kita banyak yang seperti itu di undang-undang kita banyak. Kalau Anda perhatikan seluruh potput itu seperti itu semuanya. PPh final 4 ayat 2 itu kayak gitu tuh. Kayak gitu ya. Makanya itu simple yet not fair. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan terkait dengan pajak, terutama PPh. Kita juga melihat kemarin bahwa Indonesia itu termasuk salah satu negara yang unik karena kita mengandalkan penerimaan pajak itu dari pajak penghasilan yang dibayar oleh badan. Badan ini berarti non manusia. Apapun itu selain manusia disebut dengan badan. Jadi termasuk yayasan, termasuk apalagi nih, PT, CV dan segala macam itu apapun yang selain God made man, God made person itu adalah badan. Indonesia itu
sebagian besar penghasilan didapat dari PPh badan. Nah, itu nggak sehat karena dia akan sifatnya, karena badannya kan perusahaan ya. Perusahaan itu efeknya apa sih? Kalau dia itu, pertama dia itu adalah kalau dia, nah ini akan kita lihat hari ini, kalau dia itu bayar pajak, sebenarnya yang bayar itu bukan dia gitu. Yang sebenarnya bayar itu bukan dia. Nanti akan kita lihat hari ini. Terus yang kedua, dia itu selalu punya cara untuk menghindari pajak. Makanya dia detrimental. Kalau OECD bilang dia paling detrimental terhadap economic growth, yaitu PPh badan. Jadi itu sebetulnya tidak sustainable sebetulnya. Yang kedua, kita itu juga tergantung sekali pada PPN. PPN broad base low rate yang bayar orang kecil. Artinya apa? Di Indonesia itu justru pajak itu ditopang oleh masyarakat menengah ke bawah. Menengah ke atas sih tidak terlalu. Buktinya apa? PPh orang pribadi itu sedikit kontribusinya. Padahal PPh-OP itu kebanyakan yang bayar adalah seharusnya golongan yang menengah ke atas. Seperti yang kita lihat di negara-negara OECD. Di kita, OP sedikit. Tapi PPN banyak. Berarti yang bayar pajak itu kebanyakan adalah orang kecil. Anda sama saya ini yang bayar pajak. Mensubsidi orang-orang yang kaya. Karena orang-orang kaya itu mereka banyak membuat, ya punya cara lah untuk melakukan avoidance, punya cara. Kalau Anda baca, belum sempat upload di LMS ya. Kalau Anda melihat apa yang namanya tax haven itu, maka di situ isinya adalah orang-orang kaya semua. Gampang lah, menyimpangi PPh itu gampang. Jadi kalau menyimpangi PPN itu susah, makanya PPN disebut dengan mesin uang. Itu kemarin. Hari ini kita akan melihat kalau ada seorang itu membayar pajak, sebenarnya siapa sih yang bayar itu? Siapa sih sebenarnya yang bayar kalau ada pajak yang diterapkan, yang harus dibayar? Itu sebetulnya siapa yang bayar pajak? Jadi namanya adalah tax incident. Tax incident itu dia itu sebetulnya mempelajari kalau si A dia bayar pajak, yang bayar itu si A apa bukan sih? Yang bayar sebenarnya si A atau bukan? Makanya ada orang yang melihat tax incident ini sederhana aja dia melihatnya. Ya udah kita lihat aja SSP-nya siapa yang tanda tangan di situ. SSP-nya siapa yang tanda tangan ya? Oh, SSP yang tanda tangan adalah PT Angin Ribut. Berarti ya udah kalau begitu yang bayar pajak adalah PT Angin Ribut. Karena WP-nya namanya PT Angin Ribut, SSP-nya ini yang tanda tangan PT Angin Ribut. Ya udah berarti yang tax incident yang really menanggung pajak adalah PT Angin Ribut. Nah, itu yang namanya statutory tax incident. Jadi dia tuh ngelihat SSP siapa yang tanda tangan, yang tahu SSP kan ya, surat setoran pajak kan. Orang kalau bayar pajak itu pasti dapat SSP gitu. SSP ini kalau zaman dulu itu jadi rebutan. Ini zaman dulu, zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah jadi rebutan SSP. Bahkan zaman modern pun, ini saya ngomong di KPP ya, zaman modern pun SSP jadi rebutan. Saya tuh pernah rebutan SSP sama KPP PMB. Rebutan SSP. Yang jadi rebutan itu adalah SSP punyanya yang dibikin oleh Jaya Real Property dan Sinarmas Land. Yang jadi rebutan itu. Mengapa jadi rebutan? Karena Jaya Real Property dan Sinarmas Land itu adalah perusahaan terbuka. Terbuka berarti induk perusahaannya itu terdaftar di KPP PMB. Berarti PPh badan dia itu lapornya ada KPP PMB, SPT-nya itu lapornya KPP PMB. Padahal Jaya Real Property sama Sinarmas Land, Anda tahu sebelum KPP Serpong itu pecah menjadi Pondok Aren dan Serpong, itu terdaftar di lokasi kerjaan mereka itu adanya di Tangerang Selatan. Ya, kalau Jaya Real Property kan di sekitar kampus TAN ya, Bintaro Jaya gitu kan. Kalau Sinarmas Land berarti di sekitar BSD. Itu. Jadi mereka itu rupanya kita ketahui belakangan bahwa ternyata mereka itu dibujuk oleh AR-nya PMB untuk ngelaporin SSP 4 ayat 2 atas jualan rumah / tanah atau jualan apartemen atau jualan apapun, jualan properti lah basically, jualan properti itu dilaporkan di induk perusahaan, yaitu di KPP PMB. Ya kita nggak mau dong, enak aja loh gitu kan. Yang namanya 4 ayat 2 itu lapornya di mana-mana itu di KPP lokasi, bukan di KPP induk. Makanya saya rebutan dengan KPP PMB. Ini gimana nih? PBK kurang ajar lo gitu. Enak aja lo ngambil penerimaan kita PBK. Akhirnya ya kita dapat lah itu
mereka akhirnya si Jaya, ya kalau si Jaya sih nggak masalah, kalau Jaya sama Sinarmas sih nggak masalah, ya silakan aja, yang penting kan saya bayar pajak, bayarnya kemana itu bukan urusan saya, yang penting saya bayar dapat SSP, tinggal saya ganti kode KPP-nya aja gitu. KPP-nya masa taruh di mana nih gitu aja. Nah itu sih, itu rebutan SSP waktu itu, ya masih sampai sekarang. Kita nggak tahu sekarang mungkin lebih lebih tertib lah barangkali ya, kita nggak tahu juga, sudah lama meninggalkan KPP. Nah, itu tax incident. Statutory tax incident, dia ngelihat SSP siapa yang tanda tangan. Itu yang dia lihat. Berarti menurut paham ini, ya udah yang nanggung pajak ya orang yang tanda tangan di SSP gitu. Nah, itu. Yang nanggung pajak yang tanda tangan di SSP. Itu statutory tax incident. Mana slide saya? Oke. Berikutnya ada orang yang bilang nggak begitu. Seriously, kita harus hati-hati nih melihat tax incident ini. Karena orang yang tanda tangan SSP itu belum tentu dia yang nanggung pajak loh. Belum tentu dia yang nanggung pajak. Coba lihat nih, yang ada di depan Anda ini. Saya yakin Anda suatu saat Anda mungkin mampir ke Alfamart atau Indomart atau Minimart sejenis itu. Anda perhatikan di bawah itu ada tulisan VAT 10%. Value added tax 10%. Ini kan masih tanggal berapa nih? Oh, nggak ada tanggalnya ya. Oh, 2020 ya, 2 tahun ini dijepret pas 2 tahun yang lalu. 2020. The Breeze, lokasinya di BSD City. Anda lihat PPN 10%. Ini kalau menurut orang yang menganut paham statutory tax incident, siapa yang nanggung pajaknya nih? Yang beli, Pak. Konsumen, Pak. Konsumen. Nah, oh salah, Bos. Bukan konsumen yang nanggung pajaknya. Yang nanggung pajak adalah Pesto. Pertanyaan saya adalah statutory tax incident. Siapa yang tanda tangan SSP di situ? Konsumen tanda tangan SSP enggak? Oh, tidak, Pak. Produsen. Karena nanti itu urusan nanti, Pak. Itu urusan nanti. Tapi yang jelas seperti ini, Pesto ini, ketika dia akhir bulan hitung-hitungan dengan DJP, hitung-hitungan, berarti dia itu lapor SPT masa kan? Masih ingat ya SPT masa ya? Semester lalu ya. Dia lapor SPT masa, dia ngitung tuh PK saya berapa, PM saya berapa. Oh, ternyata saya harus nanggung KB, kurang bayar. Kurang bayar berarti dia mungutnya itu lebih gede dibandingkan dengan bayarnya. Mungutnya lebih gede, makanya ada kurang bayar tuh dia kan. Tanda tangan SPT dia, kacak, Pesto tanda tangan. Salah satunya ada invoice ini, invoice salah satu invoice. Yang tanda tangan siapa? Si Pesto. Berarti kalau menurut paham statutory tax incidence, yang nanggung pajak siapa? si The Breeze, The Pesto, Pak. Pesto, karena yang tanda tangan SPT Pesto. Tapi, seperti yang dibilang oleh siapa tadi, Binsar apa ya? Tapi urusannya kan enggak. PPN-nya siapa yang ujung-ujungnya siapa yang bayar pajak PPN ujung-ujungnya? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya, siapa tuh dua-duanya, Pak? Pesto sama konsumen, Pak. Pesto sih nggak bakal nanggung, Mas. Konsumen aja. Konsumen aja, bener dibilang oleh Bani. Konsumen doang yang nanggung. Karena kan PKPM, Bos. PKPM kan? PKPM ini. Dia mungut, tapi dia juga bayar kan? Selisihnya apa? Dibayarkan. Selalu seperti itu sampai ujung-ujungnya nanti. Ada yang ketik lagi deh pelajaran PPN semester lalu, semester 5. Nanti yang ujung yang bayar itu kan konsumen. Berarti apa? Presto ini coba lihat nih ya, coba lihat ini. Ini siapa nih yang bayar 662.000 ini? Pembeli, Pak. Pembeli yang bayar. Saya yang bayar itu. Yang bayar saya, bukan Presto. Tapi yang tanda tangan SPP siapa? Ya, tantangan Pesto ya, Pak. Pesto yang tanda tangan. Makanya menurut mereka yang menganut paham statutory tax incidence, ini yang nanggung pajak adalah Pesto.
Tapi sebetulnya bukan. Sebetulnya bukan. Yang nanggung pajak bukan Pesto, tapi saya selaku konsumen. Makanya di sini ada bedanya nih. Ada yang namanya real, sama ada yang namanya di atas kertas. Di atas kertas Pesto, realnya siapa? Saya. Nah itu loh, Mas. Nah ini yang kita tuh harus paham yang namanya apa nih? Tax incident itu kayak gitu tuh. Kita harus bisa membedakan mana yang statutory, mana yang bukan, mana yang real. Kita dalam diskusi keuangan publik, statutory tax incident itu tidak menjadi isu karena sudah jelas siapa yang bayar. Tidak, karena sudah clear itu, sudah jelas. Tapi temennya ini jadi diskusi yang menarik nih temennya nih. Karena walaupun Pesto yang bayar, realnya bukan Pesto. Pesto mengalihkan dia. Dia memang harus bayar 600.000, tapi 600.000 itu dia cas ke konsumen dia gitu. Kan PPN kayak gitu ya. PPN seperti itu gitu. Itulah yang terjadi. Nah, itulah yang terjadi. Makanya kemarin saya bilang, PPN itu broad base loh. Broad base. Jadi luar biasa dia itu. Luar biasa dia broad base. Semuanya bayar. Yang kena itu siapa? Orang-orang kecil kayak saya sama Anda itu. Orang-orang kecil kayak saya sama Anda. Nah, ini yang barangkali yang mesti kita hati-hati dalam melihat. Karena perusahaan itu dia akan punya banyak cara untuk mengalihkan beban pajak. Dia akan udahlah. Kalau saya tanya deh, siapa sih di kelas ini yang suka bayar pajak gitu? Angkat tangan. Tidak ada kan? Yang suka bayar pajak angkat tangan. Omong kosong deh kalau suka bayar pajak gitu ya. Omong kosong lah gitu, kalau orang suka bayar pajak gitu. Tapi kita kan tidak bisa ngelak bayar pajak. Seperti yang dibilang itu kan pajak itu pasti. Dalam hidupnya cuma ada dua kepastian. Mati dan pajak. Konon katanya orang begitu ya, mati dan pajak. Ya kalau Anda tidak bisa ngelak dari bayar pajak, padahal Anda tidak suka bayar pajak, apa yang akan Anda lakukan? Saya tidak membicarakan avoidance evasion ya ini ya, itu urusan lain itu. Kalau Anda tidak bisa mengelak, udah Anda terpojok gitu ya, tak todong, saya orang pajak nodong, woi bayar pajaknya. Itu terus Anda bayar apa enggak? Bayar apa enggak, Dava? Ya, bayar, Pak. Bayar ya. Terus habis itu saya kan bayar ya, saya pergi. Terus apa yang akan Anda lakukan? Membayar pajak seminimal mungkin, Pak, dengan memasukkan data mungkin, misalkan pajak penghasilan. Loh, itu urusan lain, Bos. Itu urusan lain. Tadi kan sudah saya bilang. Avoidance, evasion urusan lain. Misalkan Anda sudah kepepet, Anda sudah berusaha untuk accounting trick, Anda sudah berusaha untuk masukin data. Ternyata saya masih ketahuan juga gitu. Makanya kamu udah tak pojokin di pojokan ruangan, tak todong pakai pisau, lu bayar pajak nggak lu? Dava bilang, ya bayar dong Pak. Masa saya mau mati gara-gara duit pajak kan kayaknya ogah banget kan itu. Kayak cemen banget itu mati gara-gara duit pajak. Bayar kan pasti bayar lah. Tapi terus habis itu terus bagaimana? Setelah bayar Pak, Hah? maka dia itu efeknya jadi, misalkan dia kenanya di pajak barang, maka efeknya dia kan nggak mau rugi. Jadi dinaik harga barangnya untuk mengcounter pajak yang udah dibayarnya tadi. Nah, benar si Binsar ini. Bener loh cuy. Karena kan manusia itu kan makhluk egois ya. Bener kan? Manusia itu makhluk egois itu. Kita ingat di minggu kedua pelajaran kita bahwa kita tuh sudah sepakat bahwa manusia itu adalah makhluk yang rasional. Rasional berarti egois. Kalau saya todong bayar pajak 100.000, ya bayar dong. Sudah tak todong pakai pisau ya, masa nggak bayar kan ya? Kayaknya banget bodoh banget kalau nggak bayar kan? Ya tak bayar aja lah. Nanti 100.000 saya cari lagi. Caranya gimana? Binsar bilang, wah naikin harga barang kurang ajar. Kemarin
Ketemu orang pajak nggak bisa lari nih, 100.000 gua melayang nih. Ya udah kalau begitu nih bakso yang tadinya harganya 1.000 tak naikin jadi 1.100 deh. Ujung-ujungnya kita itu produsen itu selalu berusaha mengalihkan harga barang mengalihkan ongkos. Yang pajak itu kan sebetulnya ongkos doang ya Mas ya. Kita tuh ini mungkin ya kita tuh orang pajak itu terlalu pede bahwa pajak itu sesuatu yang penting banget gitu ya. Tapi sebetulnya enggak. Bagi pengusaha atau bagi wajib pajak ya, pajak itu tidak lebih dari biaya. Ya dia akan diberlakukan seperti biaya yang lain itu. Tidak beda dengan apa nih ongkos kalau kita beli HPP ya. Nggak beda kalau kita ada ongkos tenaga kerja. Nggak beda kalau kita harus bayar sewa ruangan. Nggak beda kalau ada pemuda Pancasila datang setiap tanggal 17 minta sumbangan mau upacara. Sama aja itu kayak itu. Nggak beda kalau nanti ada ormas-ormas yang bulan Desember minta sumbangan untuk Natal. Sama aja. Nggak beda kalau nanti pada menjelang pada bulan puasa ada ormas yang minta untuk THR. Sama aja itu. Kadang-kadang kita kan mikir ya, ini ormas agamanya apa sih? Natal datang, Lebaran dia datang, wah ini agamanya apa nih? Islam apa Kristen ya? Kadang-kadang bulan Februari juga minta juga dia, katanya untuk tahun baru Cina. Wah kacau juga ini kan. Wah ini kan ini kacau nih orang ini kan. Nah, ini kadang-kadang kita seperti itu ya. Ini kan pajak tuh nggak beda seperti itu, ongkos saja dia tuh. Makanya ongkos, jangan nggak mau nanggung ongkos, Mas. HPP itu kan selalu dilimpahkan kepada konsumen. Makanya namanya pajak pertambahan nilai VAT 10%. Ini yang bayar ujung-ujungnya konsumen. Nah, sekarang bagaimana kalau seperti ini? Nah, ini kan sering ya. Sekarang ini masih sering kita lihat seperti ini kan. Sering kita lihat seperti ini. Sekarang Anda itu kalau beli rumah sekarang itu tidak ada PPN-nya. PPN-nya ada sebetulnya, ada, tapi yang bayar bukan Anda, yang bayar adalah pemerintah. Namanya adalah skemanya namanya DTP, ditanggung pemerintah. PPN-nya tetap ada, jadi kalau misalkan harga 200 juta ini, PPN 10% ya taruhlah 10% biar gampang hitungnya. 10% berarti 20 juta tuh. 20% tetap dibayar, tapi yang bayar bukan Anda, tapi yang bayar pemerintah. Nanti di kantor pajak itu nanti akan kecatat tuh SSP-nya kecatat tuh. 20 juta developer pembelian rumah. PDTP 20 juta. Itu SSP-nya kecatat tuh di MPN, modul penerimaan negara. Kecatat itu SSP-nya. Tapi ada catatannya dalam kurung DTP gitu. Tetap dibayar, tapi yang bayar bukan Anda, bukan konsumen yang bayar adalah pemerintah. Masih disebut dengan DTP dengan pemerintah. Nah, Anda beli rumah 200 juta, zunder PPN. Tahu-tahu, ini kan ada karena COVID ya. Skemanya kan skema COVID nih kayak gini. Betul kan ya, fasilitas PPN ini kan ada gara-gara ada COVID aja nih. Kalau nanti COVID sudah selesai, sekarang sudah hampir selesai. Insya Allah sudah hampir selesai, karena sekarang sudah mulai landai. Walaupun naik lagi sekarang, kemarin sempat 200-an, sekarang sudah 1000-an lebih. Gitu. Ya, walaupun seperti itu, tapi kan sebetulnya, apa ya, sebetulnya ini kan tidak selamanya ada nih. PPN 0%, kalau dibilang 0% nggak pas juga nih, karena nggak 0%, PPN tetap 11%, cuman yang bayar pemerintah, bukan 0%. 0% ini, brosur, saya ngomong brosur ini ya, 0% ini hanya diberlakukan untuk barang-barang yang diekspor. Rumah ini bukan 0%, tetap 11%, cuman yang bayar pemerintah, DTP namanya, ditanggung pemerintah, tetap ada. Kalau 0% ini untuk ekspor doang, masa ada rumah diekspor kan nggak ada, Bos. Masa rumahnya mau digotong ke Malaysia, kan nggak mungkin, nggak ada itu. Kalau jasa konstruksi bisa diekspor, ekspor jasa masih bisa. Tapi kalau rumah itu nggak mungkin. Nah ini taruhlah nanti COVID-nya selesai, terus PPN-nya ada lagi, terutang lagi. Apa yang akan terjadi pada harga rumah? Dari sisi kacamata konsumen ya, menurut Anda apa yang terjadi? Naik lagi, Pak. Naik lagi, Bos. Nah, naik lagi. Kalau harga naik, efeknya kepada permintaan apa? Turun, Pak, permintaan. Turun permintaan. Nah, turun permintaan. Sekarang kita lihat nih. Ini adalah grafiknya. Ini mungkin bisa Anda lihat. Ini saya copas dari
dari bukunya Gruber. Saya coba saja, saya malas gambar sendiri. Saya coba dari bukunya Gruber. Gambar yang sebelah kiri ini adalah kondisi ketika PPN masih DTP, masih 0%, bukan 0% ya, masih DTP. Jadi konsumen nggak bayar PPN. Equilibrium ada di A. Gambar di kanan, pemerintah bilang, woi, mohon maaf nih ya, ini COVID sudah selesai nih ya, jadi fasilitas PPN tak cabut. Nah, Menteri Mulyani bilang begitu. Nanti sebentar lagi dia masuk ke kampus TAN, Menteri Mulyani. Dia bilang, fasilitas PPN tak cabut. Mohon maaf nih ya, karena COVID sudah selesai. Efeknya seperti yang dibilang Dava tadi, betul. Harga barang akan naik sebesar 10% atau 11%. Ini ditunjukkan dengan perubahan kurva supply dari S1 ke S2. Mengapa? Karena harganya naik. Karena harganya naik. Berarti P geser ke atas dong. Nah, P geser ke atas. Harganya naik. Nah, padahal demand itu nggak berubah. Demandnya tetap D aja. Ya. Efeknya apa? Seperti yang dibilang oleh Dava tadi. Orang itu kan jadi, waduh, harga naik ya. Harusnya saya kuat beli, jadi nggak kuat beli lagi. Membatalkan dia beli. Ya, nggak jadi beli dia. Nggak jadi beli. Jadi beli. Akibatnya apa? Equilibrium itu turun. Nah, dari A menjadi D. Turun. Turun. Equilibrium jadi turun. Gara-gara apa? Gara-gara ada kenaikan. Kenaikan harga akibat adanya PPN 10%. Oh, sorry, 11%. Pertanyaannya adalah, siapa yang nanggung harga ini? Nah, siapa yang nanggung harga ini? Siapa yang nanggung pajaknya ini? Konsumen, Pak. Konsumen, betul, Mas. Tapi jangan lupa bahwa, jangan lupa nih, produsen si orang yang jualan rumah, developer rumah, dia juga mikir, Mas. Waduh, ini kalau semuanya fully saya bebankan kepada konsumen, sementara dia ngelirik developer sebelah, dia masih masang angka 0%. Wah, saya masih kacau ini kan. Saya masih kacau ini. Gitu. Saya kacau ini. Nggak laku jualan saya. Kacau, waduh. Karena orang pada pindah ke developer sebelah. Yang tadinya dia mau beli rumah di kawasan Pondok Aren, ternyata di Kampung Sawah ada developer lain yang masih berani nanggung PPN 0%. Pindah ke Kampung Sawah dia. Kampung Sawah itu lokasinya dekat yang Bentar Exchange itu. Pindah ke Kampung Sawah dia. Gitu. Kalau Pondok Aren itu ya kawasan apa namanya Bintaro Plaza, dekat stasiun Pondok Ranji itu Pondok Aren. Wah, pindah ke Kampung Sawah dia. Jadi kan mikir dia, wah ini nggak mungkin nih kalau harus tanggung semuanya nih. Memang teorinya tanggung semuanya kan, tanggung semuanya. Kalau saya PKPM ya tak tanggung semuanya itu. Tapi sebetulnya dia juga mikir, kalau semuanya tak tanggung, tak alihkan ke konsumen, ini akan pindah nih orang ini ke Kampung Sawah. Saya bukan developer sekelas Bintaro Jaya yang bisa maksa orang. Saya developer Kutu Loncat ya, yang jualannya cuma 11 unit rumah ya. Waduh, kacau ini. Jadi dia itu akan nanggung sebagian. Makanya di kurva ini Anda lihat, orang itu sebetulnya masih pengen loh harga 100, harga 1,5 ini masih pengen dia. Harga lama yang non PPN dia masih ingin dia, masih pengen dia. Tapi apa daya, developer sudah kena tambahan harus bayar PPN. Harus geser dari S1 ke S2. Padahal dia tuh konsumen masih maunya harganya itu di level yang lama yang non PPN. Di A nih, maunya di A, harganya di A nih. Nah, kalau A nih kita tarik ke kiri, kan kalau dengan garis merah dia nempelnya di C. Nah, dia itu sebetulnya PPN, konsumen itu masih mau dapat C ini, masih mau dia. Tapi barangnya sudah nggak ada lagi, karena sekarang sudah ada PPN. Sudah nggak ada lagi stok lama yang jualannya itu di bawah harga tanpa PPN. Nggak ada lagi stoknya. Padahal masih dicari oleh konsumen. Nah, makanya developer juga di sisi lain dia tidak berani dia untuk langsung PPN diserahkan, karena dia akan kehilangan konsumen. Terjadilah langkah kompromi ya. Sehingga sebetulnya kenaikan PPN itu tidak akan seluruhnya ditanggung oleh konsumen. Sebagian akan ditanggung oleh developer.
sebagian akan ditanggung oleh developer. Sebagian ya. Sebagian. Sehingga kalau di sini ketemu angka setengah persen setengah dolar atau 50 sen, itu sebetulnya nanti 30 sennya itu dipegang oleh konsumen, 20 sennya ditanggung oleh produsen. Nah, ini dia. Ini dia. Makanya dari sisi produsen, dia akan nanggung 20 sen. Dari sisi konsumen, dia nanggung 30 sen. Inilah dua sisi dari tax incidence. Pengenaan pajak sebesar 50 sen itu ternyata tidak fully ditanggung oleh konsumen. Developer tidak mampu fully memindahkan beban ke konsumen. Sebagian tetap dia tanggung. Mengapa? Dia juga mikir, enggak mau kehilangan customer dia. Karena yang namanya rumah ini kan barang normal, Bos. Barang normal ya. Barang normal itu bukan elastis dan bukan pula inelastis. Dia normal ini. Normal. Yang kalau ada demand ya naik, kalau ada harga naik juga demandnya juga akan turun itu. Nah, ini makanya ini apa nih? Apa namanya? Dia tidak akan mampu karena kalau dia mengalihkan semua ke konsumen, akan hilang dia konsumen dia put oleh orang lain. Sehingga adakah kompromi di sini? Tidak seluruhnya beban pajak tax incident ditanggung oleh konsumen, bagian dipegang oleh produsen, tapi nggak banyak. Dalam kasus ini dia 20 sen saja, alias berapa? 40% yang dia tanggung, 60% ditanggung oleh konsumen. Nah ini, jadi ini kita melihat bahwa economic tax incident, walaupun statutorinya kita bisa lihat bahwa yang tanggung pajak adalah orang yang terkait dengan SSP, tapi secara ekonomi ada loh beban yang bisa dialihkan kepada konsumen. Nah ini, makanya ketika pemerintah itu mau mengenakan pajak kepada apapun itu, nah, pada transaksi seperti ini dia harus melihat nanti efeknya kepada konsumen seperti apa. Kalau pemerintah sekarang ini memang ingin menggerakkan ekonomi melalui properti, ini sebisa mungkin dipertahankan deh. Nah, sebisa mungkin dipertahankan deh. Seperti itu. Sudah jelas? Sudah jelas? Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, mungkin saya izin bertanya, Pak. Ya. Terkait pembebanan pajak itu, apakah nanti itu pasti konsumen yang dibebankan pajak lebih besar dibandingkan produsen ya, Pak? Oh, belum tentu. Belum tentu, Mas. Belum tentu. Nanti akan kita lihat. Kita lihat seperti apa. Nanti akan ada. Tapi jawabannya adalah belum tentu. Ada kalanya konsumen yang besar, ada kalanya produsen yang besar. Tergantung elastisitas barang. Kita akan lihat nanti. Akan kita lihat. Ini adalah contoh barang normal ya. Bagaimana kasusnya seperti ini? Apa yang terjadi kalau seperti ini? Sorry. Ini. Anda tahu pajak karbon ya? Tahu kan? Ini Pak. Menurut Tahu. saya pajak ini nanti seluruhnya itu ditanggung oleh konsumen, Pak, karena bukan seperti rumah tadi kan, rumah tadi masih banyak tawaran mungkin di apa namanya di pasar ya. yang tidak mengharuskan konsumen untuk memilih satu properti tertentu karena masih ada saingannya. Tapi kan ini PLN ini kan gerakan monopoli di pasar ya, yang dimana mewajibkan masyarakat harus membeli dan merupakan kebutuhan wajib dari masyarakat. Jadi menurut saya semua pajak ini ditanggung oleh konsumen, menurut saya, Pak. Nah, bener banget loh Arnold, bener banget ini. Kita sudah belajar ya pada sebelum UTS eksternalitas. Salah satu yang menyebabkan eksternalitas itu adalah pabrik. Pabrik itu polusi. Pabrik itu menimbulkan polusi udara. Salah satunya adalah PLN. Nah, khususan PLTU. Karena PLTU itu bahan bakarnya adalah batu bara.
PLTU itu batu bara. Dan batu bara itu adalah salah satu sumber energi yang paling kotor. Makanya di sini terobongnya itu asapnya kan banyak banget. Kalau Anda kembali kepada pelajaran eksternalitas, untuk kita itu bisa mengurangi mengurangi polusi, maka orang yang mempolusi ya kita hukum. Kita suruh dia bayar pajak. Nah, kita hukum dia. Harapannya adalah apa? Wah, kalau dia kita hukum ya dia akan mengurangi polusinya. Loh, dihukum. Perpustakaan. Anda pinjam buku di perpustakaan, terus lupa ngembaliin, ada sanksinya nggak? Masih kan nggak sanksinya apa? Nggak pernah pinjam buku ya Pak? Sama. Ada kalau nggak salah. Ada, Pak. Sama aku juga nggak pernah pinjam buku. Denda kalau nggak salah, ada dendanya ya kalau nggak salah ya? Ada dendanya ya? Ada Pak, ada dendanya Pak. Ada dendanya ya? Dendanya. Itu kan tujuannya supaya Anda tuh nggak telat kan? Nggak telat kan? Jadi supaya nggak telat orang itu disanksi denda. Itu juga begitu ya, supaya nggak mempolusikan, ya, nggak mempolusi, maka disanksi aja, kasih denda. Nah, denda ini disebut dengan pajak karbon dendanya. Ini sebenarnya ada denda aja sebetulnya. Ini sudah kita pelajari di mata kuliah eksternalitas, di mata kuliah kita sebelum UTS tentang eksternalitas. Makanya waktu itu ada yang namanya carbon trading kan. Kalau carbon trading kan ya PLN ini membeli hak untuk melakukan polusi dari perusahaan lain. Wah, ini sebenarnya nggak pas. Kalau bisa bilang sih ini tipu-tipu aja sebetulnya. Tipu-tipu aja. Tapi langkah untuk menghukum PLN adalah dengan menyiapkan pajak karbon. Mulai bulan depan ini PLN harus bayar pajak karbon. Khususan untuk PLTU yang diproduksi dengan menggunakan batu bara. Karena polusinya banyak banget. Kalau PLTU-nya pakai gas alam sih nggak masalah. Kalau PLTU-nya pakai panas bumi sih oke-oke aja. Ini yang PLTU-nya pakai batu bara nih khususnya. Nah, bulan depan dia harus mulai bayar pajak karbon. PLN, manusia yang rasional, ya PLN kan manusia ya, person kan bisa perusahaan. Manusia itu kan person. Being rational human being, bukan rational entity, apa yang dilakukan PLN? Seperti yang dibilang di Arnold tadi. Apa yang dilakukan PLN? Bakal membebankan pajaknya ini kepada konsumen dengan menaikkan harga listrik, Pak. Persis. Makanya Anda dengar kan, mulai bulan depan TDL bakal naik. Dengar berita itu enggak? Enggak mau, iya kan? Iya kan? Enggak mau dia nanggung kayak gini, enggak mau dia. Enggak mau tuh. Kasih aja ke orang lain. Duh, kasih ke orang lain kan nanti Pak, belum tentu semuanya yang bayar konsumen kan? Kan nanti dia bisa beralih kepada energi lain. Energi apa, Bos? Ada nggak provider selain PLN? Nggak ada, Bos. Jadi di sini PLN mempunyai kuasa yang Anda bilang tadi monopoli. Mempunyai kuasa. Lu kalau beli listrik kan mesti dari tempat saya kan? Kalau lu nggak beli dari tempat saya, lu mau beli dari mana coba? Take it or leave it nih. Nah, ini kalau lu masih mau rumah lu nyala, masih bisa nonton TV, masih bisa ngecas HP, masih bisa mainin YouTube, masih bisa buka internet, ya lu mesti bayar listrik. Lu mesti bayar PLN. Kalau lu masih mau bayar listrik, ya naik nih, punya aku jualan gua naik nih. Ya saya nggak mau beli dari lu. Lu mau beli dari siapa? Silakan aja. Silakan aja. Nah ini yang dibilang oleh si Arnold tadi. Ini kalau dalam bahasa kerennya kayak gini nih bahasa kerennya. Demand itu akan tetap berapapun itu berapapun itu PLN ngasih harga. Karena inelastis, Bos. Listrik ini inelastis, berapapun harganya dibeli. Inelastis dia gitu. Nah, ini yang di Indonesia seperti itu. Di Australia itu, terutama di Perth yang saya tahu ya, itu penyedia listrik ada 2.
bukan penyedia listrik sih. Yang jualan listrik itu ada dua atau tiga ya? Dua. Setahu saya ada dua. Yang pertama adalah perusahaan namanya Sinergi. Yang kedua Clean Heat. Nah, ada dua perusahaan yang jualan listrik. Sinergi sama Clean Heat. Sama-sama jualan listriknya nih. Mereka itu mereka tuh hanya jualan ya, nggak bikin listrik sendiri, nggak punya pembangkit mereka itu. Pembangkitnya yang punya adalah Western Power. Jadi ada perusahaan sendiri di Australia yang kerjaannya bikin listrik, bikin strom, namanya Western Power. Tapi Western Power ini tidak jual ke konsumen, dia jualannya ke B2B, ke bisnis jualannya. Jadi ada perusahaan lain yang jualan. Ini setahu saya ada dua waktu itu ya. Yang pertama adalah Sinergi, yang kedua adalah Clean Heat. Ini harganya beda, Mas. Tergantung dari perusahaan itu ngambil untungnya berapa. Beda. Jadi kalau ada orang itu yang nggak suka dengan Sinergi, ya dia pindah ke Clean Heat. Wah, Sinergi mahal nih. Saya telepon Sinergi, saya telepon Clean Heat. Clean Heat, saya customer Sinergi, saya mau pindah ke Anda. Bisa dibantu switch nggak? Oh, dibantu. Dibantu, dapat customer. Bulan depan Anda sudah ganti bayar bilnya ke Clean Heat. Mungkin harganya bisa beda. Setahu saya kemarin, seingat saya Clean Heat itu jualannya lebih murah dibandingkan dengan Sinergi. Karena Clean Heat masih perusahaan baru, gitu. Masih baru masuk, dia masih cari customer dia. Jadi dia selalu nyerang dalam tanda kutip, agresif dia, marketing dia itu agresif. Rajin nawarin diskon, rajin nawarin potongan gitu-gitu dia. Switch ke kami, tak kasih diskon $10 begitu ada switch lah gitu-gitu. Sering begitu tuh. Nah, orang itu ada opsi bisa pindah ke Clean Heat. Kalau di kita, seperti dibilang oleh Arnold tadi, tidak ada opsi orang. Ya orang maunya, bisanya ya beli dari PLN. Nggak ada pilihan lain orang. Jadi kalau PLN menaikkan listriknya, tarif listriknya, ya kita nggak ada pilihan lain kecuali manut, kecuali ngikut. Akibatnya apa? Nanti ini, carbon tax ini, semuanya yang nanggung adalah konsumen. Karena apa? Ini elastis barangnya. Listrik itu ini elastis. Orang nggak ada pilihan lain selain beli dari PLN. Nggak ada pilihan lain. Jadi PLN punya leluasa ngalihin semua barang dia, semua pajak yang dia tanggung ke konsumen. Dia ada pajak karbon, kasih ke konsumen. PPN, udah ada PPN karena listrik itu dia dibebaskan, bukan BKP. Jadi dia tidak ngaruh, PPN tidak ngaruh. Jadi harus diserap sebagai HPP. Tidak bisa. Makanya dia kalau ada pajak karbon, ini bagi PLN ya just another cost. Sama seperti kalau dia hire orang untuk instalasi listrik, sama seperti itu. This is another cost for them. Jadi ya udah, namanya juga cost ya, masuk ke HPP kan, masuk ke HPP. Kalau HPP-nya nambah, ya berarti nanti harga jualnya nambah kan. Kalau uang dia nggak mengurangi keuntungan, dia nggak mengurangi ROI gitu. ROI, return on investment, nggak mau dia kurang, returnnya nggak mau berkurang dia gitu. Ya berarti ya harganya harus naik. Jadi nanti carbon tax ini akan diserap semuanya oleh konsumen. Siapa? Ya saya, ya Anda. Ini yang bayar carbon tax. Nah itu loh Pak. Jadi nanti kalau Anda baca tentang carbon tax, oh ini toh yang bikin harga listrik itu naik. Ingat-ingat itu nanti kalau ada berita carbon tax, ada berita tarif dasar listrik naik, wah ini hal itu. Ya kan nggak pernah mau rugi dia, yang nanggung adalah kita. Iya, gimana? Berarti Arno. Dari yang saya pahami ini, produsen melimpahkan skin ataupun seluruhnya pajak kepada konsumen ini dengan strategi agar konsumen itu bisa tertarik pada barang yang diproduksi oleh produsen tersebut ya Pak. Nah, apakah dalam praktek di Indonesia saat ini ada produsen itu menanggung secara keseluruhan pajaknya gitu Pak untuk menangkap konsumen tetap mengkonsumsi barang yang diproduksi oleh produsen tersebut Pak? Ada Mas, ada Mas. Produsen nanggung semuanya itu ada.
tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Ini dulu sempat hampir berlaku. Kalau ini berlaku, itu nanti efeknya akan seperti yang Mbok bilang tadi. Tapi batal berlaku. Ini baru mau tak mainkan slide-nya. Ya ini. Sekitar 10 tahun yang lalu, sudah lama sekali ya, 10 tahun yang lalu ya, atau 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu malah. Ada ide di DKI untuk mengenakan pajak restoran sebesar 10% terhadap warung Tegal, warteg. Serius Pak ini Pak, waktu itu ramai banget itu, tahun 2010. Kalau misalnya Anda nih ya, konsumen warung Tegal toh, selama di kuliah dulu kan sering makan di warteg toh. Ngaku aja, saya juga sering makan di warteg bos, tenang aja bos. Murah loh. Terus kena pajak restoran 10%. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pengusaha warteg? Naikkan harga, Pak. Yakin lo naikkan harga? Karena ini demand-nya elastis, substitusinya cukup banyak, jadi dia penjual mungkin akan menaikkan, tetapi yang dinaikkan itu tidak setinggi dengan pajaknya, Pak. Misalkan kayak pajaknya 5.000, nanti yang dinaikkan tidak 5.000, misalkan 1.000, 2.000 ya, karena dia nggak mau kehilangan konsumen. Dengan kata lain apa? Sebagian besar pajaknya itu yang akan nanggung adalah siapa yang nanggung? Si pemilik warung, Pak. Pemilik warteg. Pemilik warteg yang nanggung itu. Sebagian besar ya. Saya kan sebagian besar. Kalaupun pajaknya taruhlah dia harus bayar pajak 100.000 gitu ya. Saya kan 95.000 itu yang nanti yang nanggung adalah pemilik warteg. 5.000 aja ditanggung oleh konsumen itu. Nggak berani dia seluruhnya akan dilepaskan ke konsumen. Kabur orang-orang. Nggak jadi ke warteg dah, saya ke warung Padang aja. Iya kan? Nggak jadi ke warteg ya, tapi ke warung Padang. Atau ke warung Betawi gitu. Ini kan Tegal ya. Kalau warung Betawi kan bukan warteg kan, jadi dia nggak kena pajak restoran. Pindah dia ke warung Padang. Pindah dia ke mana nih? Warung Jawa mana ada warung Jawa. Pindah dia ke tukang pecel. Pindah dia ke Andi Soto, karena begitu ya. Pindah dia ke warung Surabaya. Pindah dia. Artinya apa? Banyak substitusi loh. Warteg ini adalah termasuk barang yang inelastis. Banyak barang yang elastis. Tidak seperti listrik yang inelastis. Warteg ini adalah elastis. Perubahan harga dikit aja, konsumen itu langsung buyar. Kalau tadi listrik, perubahan harga gede, tenang aja konsumen, nggak ngaruh gitu. Kalau ini harga naik 500 saja, ambiar itu. Karena konsumen warteg ini adalah mereka yang price sensitif. Saya, Anda ini price sensitif. Kita ini semua price sensitif ini. Harga naik dikit aja, kurang ajar ini gitu. Wah, ini pindah gitu. Pindah. Warung Padang aja. Waduh, orang Padang belinya jangan dimakan di situ ya, tapi bawa pulang. Lu mengapa? Karena nasinya 2 kali lipat. Perhatiin nggak kalau warung Padang, Anda beli di warung Padang tuh, makan di tempat sama dibawa pulang, itu nasinya banyakan mana? Banyakan dibawa pulang, Pak. Banyakan bawa pulang. Makanya kalau di warung Padang bawa pulang aja, jangan dimakan di tempat. Rugi kalau makan di tempat. Harganya sama, tapi kita dapat nasi yang lebih banyak. Pindah kita ke warung Padang, cuy. Ngapain di warteg lah? Warteg harganya naik, warung Padang saya dapat nasi yang lebih banyak. Harganya sama. Tidak, elastis bos, karena kita price sensitif bos. Nah itu loh, ini makanya Arnold tadi yang Pak bilang, untuk barang-barang yang inelastis seperti listrik, ya ini yang nanggung adalah konsumen. Tapi untuk barang-barang yang relatively elastis, ya kayak ini, kita sensitif pada harga barang itu, ya kebanyakan yang nanggung adalah produsen, alias tukang warteg. Itu bos. Cocok ya Arnold ya? Cocok ya? Paham, Pak. Paham kan? Tapi jangan salah, Bos. Jangan salah.
ini masih konteksnya masih wartegnya ya, masih wartegnya. Kita juga harus hati-hati. Kalau kita bilang bahwa wah ini barang-barang yang elastis ini nanti yang nanggung semuanya adalah yang punya warteg nih. Kita harus ingat juga bahwa yang punya warteg ini adalah makhluk yang rasional. Berarti apa nih makhluk rasional maksudnya? Apa yang saya maksud dengan makhluk rasional ini? Rozak. Ya, Pak. Apa maksudnya Pak makhluk rasional ini? Ya, makhluk rasional berarti dia memikirkan untung, Pak. Terus? Ya, pasti dia menaikkan harga juga, Pak. Dengan cara mungkin kayak perkumpulan warteg itu bersama-sama naikin harganya, Pak. Oke. Izin berpendapat, Pak. Ya. Mungkin kalau makhluk rasional mungkin bisa jadi harganya ditetapkan tapi porsi makanannya yang dikurangi, Pak. Porsi makanan dikurangi, bisa. Apalagi? Makhluk rasional itu berarti apa? Yang punya warteg itu kira-kira dia mau nanggung pajaknya nggak? Yang punya warteg. Nggak mau, Pak. Nggak mau. Rozak mana Rozak? Rozak dari tadi tak panggilin diem aja loh. Ya, Pak. Ya, yang punya warteg mau nanggung barangnya nggak? Mau nanggung pajaknya nggak kira-kira? Mau tapi tidak sepenuhnya, Pak. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, dengar. Nggak mau nanggung kan? Terus kalau Iya, nggak Pak. mau nanggung, yang nanggung siapa dong? Konsumen jelas nggak mau dia. Konsumen jelas nggak mau nanggung. Nggak mungkin dia ngalihin ke naikin harga barang, jelas nggak mungkin dia. Karena kalau barangnya dinaikin, dia pindah ke orang lain. Mau ngurangi porsi tadinya nasinya dapat 1 piring jadi setengah piring, nggak mau dia. Karena orang akan pindah ke sebelah yang nasinya full. Jadi siapa dong yang nanggung pajaknya? Produsen berarti, Pak. Karyawannya, Pak. Iya, betul. Karyawannya yang pertama kali kena karyawannya. Berupa apa? Upah, Pak. Banyak kenapa? Jam terjadi kalau misalkan HPP-nya naik kan dari pajak, otomatis dia harus ngurangin pos pengeluaran yang lain. Ya. Nah, pos pengeluarannya itu salah satunya ya gaji karyawan, Pak. Dengan menurunkan gaji karyawan, diharapkan HPP-nya jadi kembali stabil lagi dan si pemilik warung dapat keuntungan yang seperti semula ketika pajak tidak ada. Nah, yang pertama kali kena, bukan yang pertama kali kena, yang termasuk yang kena adalah karyawan. Ini ngancem nih yang punya warteg ini. Cuy, ini sorry nih ya, lu minta kenaikan gaji kan, mohon maaf nih nggak bisa. Ini kita tahu bahwa gara-gara nggak tahu nih, ini kok belakangan ini kok harga cabai naik, harga apa-apa naik nih. Nah, kita mau nggak bisa naikin harga. Karena kalau kita naikin harga, customer bakal pindah, orang bakal pindah makan. Jadi ya, mohon maaf nih ya, gajinya nggak bisa naik dulu nih ya. Yang kena konsumen, yang kena adalah orang ini, orang yang karyawannya dulu nih. Apakah semua karyawan bakal kena semuanya? Bakal kena semuanya nggak kira-kira? Harusnya iya, Pak, disamaratakan yang kenanya, Pak, persentasenya.
Sama rata ya. Apakah menurut yang kalau dalam industri warteg ini, bagian mana yang paling penting di dalam industri warteg nih? Karyawan mana yang levelnya berada di kasta paling tinggi kira-kira? Pemasak, Pak. Tukang masak, Bos. Tukang masak. Kalau saya bilang ke tukang masaknya, misalkan bilang ke saya, Pak, ini saya minta tolong ya. Saya udah lama nggak naik gaji, saya mau naik gaji, anak saya mau sekolah nih. Bisa nggak, Pak? Oh, mohon maaf, Pak. Saya nggak bisa nih. Kira-kira tukang masaknya gimana? Karena dia skillful, Pak, banyak yang butuhin, ya dia bisa pindah aja ke warteg yang lain. Yang mau menaikkan dia gaji. Iya, benar. Mereka tuh pindah ke tempat lain yang apa nih, yang mau naikin gajinya. Yang paling terkena efek paling tinggi itu adalah karyawan yang seperti apa? Yang minim skill, Pak. Jadi Kayak dia ada mbaknya. bargaining power-nya rendah. Yang bargaining power-nya rendah, yang kayak mbaknya ini. Yang bagian ngelayanin doang nih. Tapi yang di dapur itu, ini loh Mas. Ini loh Mas. Ini yang tak bilang hari Sabtu kemarin. Waktu apa nih? Waktu kita ketemu hari Sabtu itu membahas hasil ujian kompetensi. Anda itu mau jadi tukang masak atau mau jadi mbaknya yang ngaduk nasi ini? Yakub. Kalau saya ingin jadi tukang masaknya, Pak. Kalau gitu, Pak. Tukang masak, Bos. Mengapa kalau Anda jadi tukang masak, kalau misalnya Anda mau digeser, nggak bisa yang geser Anda tuh nggak bisa, karena Anda punya skill. Anda punya skill. Buktinya apa? Nih, gue punya kemampuan nih ya untuk melakukan penilaian bisnis dan penilaian properti nih. Gue udah punya nih barangnya nih. Lu mau geser gue, silakan. Tapi ada nggak karyawan lo yang bisa menilai dua ini? Lo ngaplomu itu, Mas. Nggak ada yang berani geser lu. Tapi kalau lu nggak punya skill, ditanya sertifikasi nggak punya, jadi geser lu. Yang tadinya penilai, geser ke front office, nerima surat, ngantar kemana-mana surat. Anda yang nanggung pajaknya, quote-unquote ya. Anda nih yang nanggung pajaknya itu. Itu tuh, makanya makanya saya kecewa banget nih. Teman-teman kita di sini ternyata yang bisnis 65% nggak lulus. Wah, yang properti 50% nggak lulus. Ini anak-anak ini kurang ajar, ini ngeremehin semuanya. Belum tahu dia kalau nanti sudah kerja, Anda itu bagaikan skrup. Skrup, namanya skrup ya, itu bisa diganti-ganti. Lu skrupnya nyebelin diganti lu sama skrup yang lain. Kecuali Anda punya skill. Kecuali skrup Anda itu adalah skrup yang hanya bisa dibuka dengan menggunakan obeng tertentu, kayak skrupnya Apple tuh. Skrupnya komputer Apple tuh nggak bisa dibuka pakai obeng Philips, nggak bisa. Harus pakai obeng yang dibuat oleh Apple sendiri. Makanya nggak ada yang bisa bongkar komputer Apple itu, iPhone itu ya, nggak ada yang bisa bongkar iPhone selain service center yang terotorisasi oleh Apple. Itu Mas. Itu yang sih. Jadi walaupun barang-barang itu elastis, yang nanggung adalah produsen, tapi bukan berarti produsen yang nanggung. Yang ngalihin juga ke internal dia gitu. Yang pertama kena hantam, ya karyawan. Orang menyebutnya sebagai faktor produksi. Nah, manpower, ya, human resources itu salah satu faktor produksi. Yang kedua adalah barang modal. Orang yang invest di warteg ini, dia juga bakal kena loh. Mengapa dia bakal kena? Karena dia sudah terlanjur ini nih. Dia terlanjur
bikin warung, dia sudah terlanjur beli piring, dia terlanjur beli panci-panci, beli kompor, dia terlanjur beli kios ini. Jadi dia kalau mau, udah deh, saya gara-gara warteg nggak laku, saya pindah aja nggak jadi usaha warteg. Ya nggak bisa, Mas. Lalu dia sudah terlanjur tekan kontrak dengan pemilik ruangan ini, kalau dia itu mau ngontrak selama 2 tahun, apa bisa dia pindah keluar begitu aja? Ya bisa, tapi kontraknya tetap harus bayar. Tetap harus bayar 2 tahun. Jadi apa? Pemilik modal berikutnya yang kena. Nah, pemilik modal berikutnya yang kena. Karena dia nggak punya pilihan selain stay di situ. Karena dalam bentuk apa? Ya ROI dia berkurang. ROI dia, return on investment dia berkurang. Gitu, Bos. Bisa kebayang nggak di sini? Kebayang nggak? Nah, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Habisnya apa nih? Oh, oke. Get loss ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ya. Nggak ada? Izin bertanya, Pak. Yuk. Tapi ini saya agak balik ke belakang tadi sih, Pak, sedikit. Masih di inelastisitas tadi, Pak. Tadi kan, Pak, teorinya kalau penawaran inelastis itu, maka semua beban pajak itu akan full shifting bergeser ke si konsumen. Nah, tapi di sini kan alasannya karena si produsen ini tidak punya daya tawar, karena dia itu supply-nya tetap aja, mau sebesar apapun demand-nya, supply-nya tetap aja. Tetapi kan Pak, ya, contohnya itu seperti tiket bioskop atau tiket stadion bola. Nah, di situ kan dia tidak bisa semena-mena menambahkan supply-nya walaupun demand-nya itu berubah-ubah. Nah, tapi pertanyaan saya Pak, di kondisi nyata itu ada nggak Pak yang terjadi full shifting beban pajak kepada konsumen ketika penawaran itu inelastis? Karena seburuk-buruknya penawaran inelastis atau produsen ini yang tidak bisa menambah supply, dia masih punya bargaining power, Pak, menurut saya. Kalau saya mikir ke arah sih, dia bargaining power di mana kalau seperti tiket bioskop kan, dia bargaining powernya kan dia masih kayak dia menawarkan manfaat gitu Pak kepada penonton. Kira-kira gimana ya Pak? Ini barangnya elastis maksudnya ya? Yang inelastis Pak. Inelastis ya? Inelastis supply. Inelastis. Kalau barang-barang yang elastisitasnya itu rendah, itu harganya berapapun ya dibeli ya. Berarti ya konsumen dong yang nanggung itunya, yang nanggung pajaknya, ya enggak? Saya terus nggak terlalu paham ya pertanyaannya. Sudah jelas sih kalau menurut saya. Gampangnya begini, kalau bioskop ya, misalkan bioskop nih. Terus ada film. Bioskop itu muter 2 film. Yang pertama adalah Doctor Strange and the Universe of Madness. Terus yang kedua adalah film yang kedua itu KKN Desa Penari. Di layar yang di bioskop yang sama, pada jam yang sama. Kira-kira yang mana yang elastisitasnya rendah? KKN apa Doctor Strange? Kalau di Indonesia yang elastisitasnya rendah mungkin Doctor Strange, Pak. Doctor Strange kok. Karena orang sudah banyak yang ngefans pada Marvel ya. Jadi dikasih harga berapa pun dibeli sama fansnya Marvel.
Sama kayak Apple, barang-barang Apple. Barang-barang Apple itu kalau dibalik, taruhlah gini, Anda punya laptop MacBook ya. Laptop MacBook sama laptop Lenovo ThinkPad kira-kira kuat mana? Pemikiran Anda nih. Apple, Pak. Nah, pemikiran kuat Apple kan? Tapi apa iya kuat Apple? Nyatanya adalah tidak ada laptop Apple yang dibawa ke stasiun luar angkasa. ISS sana tidak ada. Yang ada yang dibawa ke sana itu adalah laptop mereknya ThinkPad. Karena Apple itu mempunyai fanbase yang luar biasa. Fanboy, ya, fanboy. Mereka punya fanbase yang luar biasa besarnya. Sehingga kayak apapun produk Apple dibeli sama dia gitu. Makanya ada orang yang namanya menyebut sebagai Apple Tax. Apple Tax itu untuk barang yang dengan spek yang sama, dia tuh harganya pasti lebih mahal dan dibeli. Kayak kemarin kan ada marriage tax ya. Marriage tax itu kan orang yang nikah sama nggak nikah itu kan pasti pajaknya kegedean orang yang nikah gitu. Marriage tax itu seperti itu. Ini kan seperti itulah. Jadi sebetulnya barang-barang Apple itu dibandingkan dengan Lenovo itu mempunyai elastisitas yang lebih rendah dibandingkan dengan Lenovo. Orang nggak suka Lenovo, nggak suka ThinkPad. Wah, ThinkPad ini cuma merek apa sih? Laptopnya nggak terlalu cantik. Mereknya Lenovo tampangnya jadul gitu. Aduh, saya pindah ke Asus aja deh. Asus punya ZenBook yang keren banget bentuknya. ThinkPad mah cuma hitam doang, nggak ada apa-apanya. Mahal pula harganya kan. Harganya mahal tapi cuma hitam doang. Nggak touchscreen, udah cuma hitam doang ya, cuma apa sih itu? Tampilan nggak cantik. Berarti apa nih? Orang kan males ya beli laptop ThinkPad ya. Males gitu. Pindah aja ke yang lain, ke Asus, ke HP, ke Acer, ke mana-mana lah gitu. Tapi Apple enggak. Orang tuh sudah suka Apple. Jadi kalau Apple naikin harga barang dia berapapun ya diambil sama orang. Gitu. Gitu, Mas. Tadi kan Pak itu kasusnya kan Pak, kalau kita inelastis demand, contohnya tadi seperti PLN, di mana ada monopoli, dia pembeli, semua beban itu ditanggung oleh pembeli. Nah, kalau misalkan ini yang inelastis itu penawarannya Pak, apakah di contoh kasus nyata itu ada Pak? Ya agak susah. Agak susah, Mas. Tapi sebetulnya sama aja sih efeknya. Dari sisi teori efeknya sama aja. Efeknya sama aja. Cuman agak susah kita ngelihat susah mencari bentuknya itu, mencari contoh nyatanya itu agak susah. Mencari contoh nyatanya agak susah. Jadi apa ya? Karena terutama kayak pabrik ya, kayak pabrik misalkan taruhlah baja gitu ya. Pabrik baja atau mungkin jangan baja deh, listrik aja deh. PLN itu kan dia beli listrik sebetulnya ya, beli listrik dari kontraktor listrik kan dia itu. Contohnya adalah Python. Kalau di Probolinggo namanya Python. Itu dia pakai bahan bakarnya dari gas itu untuk membangkitkan listrik. Itu kan dia kontraktor listrik. Berarti dia itu membangun PLTU. PLTU. Bisa nggak PLTU diubah menjadi PLT tenaga surya gitu misalkan? Bisa nggak diubah? Bisa Pak, tapi mungkin agak sulit. Susah banget, Bos. Butuh modal yang gede dan waktu yang lama. Sulit banget. Sulit banget. Sulit banget. Jadi perusahaan yang sudah nanam di dalam melakukan capital expenditure besar,
itu dia akan mengalami kesulitan untuk ngubah offering dia, penawaran dia diubah itu akan susah. Jadi ya mau nggak mau perusahaan seperti ini ya dia akan nanggung keantem ROI dia, gitu. Kehantam ROI dia. Kalau pemerintah mengenakan pajak. Kehantam ROI dia. Contohnya ada 2 perusahaan nih ya. Mereka nyuplai listrik ke PLN. Satu perusahaan Python dia pakai PLTU, batu bara. Perusahaan lain di Makassar dia pakai tenaga surya. Yang bayar pajak karbon yang mana nih? Yang batu bara, Pak. Yang batu bara, tenaga surya dia nggak bayar. Kira-kira kalau saya jadi PLN, saya akan banyakin suplai listrik dari energi seperti Makassar yang dia pakai tenaga surya, tenaga angin. Tapi kita juga sulit juga PLN seperti itu. Karena apa? Kapasitas tenaga surya di Makassar juga nggak terlalu banyak juga. Jadi ya, dari sisi penawaran itu juga tidak mudah sebetulnya melakukan switching gitu. Makanya agak susah ini, kalau dalam konteks yang kayak gini ya. Ini yang kita harus, kalau kita bilang bahwa yang nanggung adalah produsen, oke. Produsen ini siapa ini? Ternyata di balik produsen ini banyak tangan ini. Orang menyebutnya sebagai faktor produksi. Faktor produksi. Nah, kayak Python itu kalau dia kehantem ROI-nya gara-gara permintaan dari PLN turun, ya dia mungkin akan melihat tuh, aduh, ini gimana nih? Yang kena hantam duluan siapa? Ya paling karyawan yang kena hantam duluan. Kalau di textbook dibilang, kalau di Gruber dibilang karyawan itu susah. Nggak, kalau ada kena pajak, dia nggak bakal disuruh nanggung pajak, susah. Karena apa? Karena karyawan bisa switch ke tempat yang lain, gitu. Bisa pindah-pindah. Sekarang tak tanya, pada zaman COVID sekarang ini, bisa nggak ada switch dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain? Di zaman COVID kayak gini. Sulit sekali, Pak. Sulit sekali, Bos. Yang ada adalah berita bahwa kemarin Link Aja dia mem-PHK sekian ribu karyawan yang ada. Padahal Link Aja itu adalah perusahaan yang didukung oleh BUMN. Telkom, terus bank-bank pemerintah, itu ada di belakang Link Aja. Tapi kenyataannya mereka malah PHK sekian ribu karyawan. Shopee, tapi bukan Shopee di Indonesia ya, Shopee di Singapura kalau nggak salah, mem-PHK sekian ribu karyawan. Sehingga sebetulnya klaim di buku Gruber bahwa tenaga kerja itu elastis, bukan tenaga kerja, fleksibel, dia bisa pindah dari satu, itu sebetulnya nggak benar klaim itu. Itu klaimnya orang yang mendukung ekonomi liberal, bahwa tenaga kerja itu adalah bebas pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenyataannya enggak, selalu ada entry barrier. Emang Mbak ini bisa dia pindah dari warteg ke warung Padang gitu? Enggak bisa, Bos. Emang bisa Mbak ini pindah dari warteg ke Holikau? Enggak bisa, Bos. Dia kerja di warteg sini, take it or leave it. Nasib dia tuh seperti itu. Makanya kalau ada baca Gruber juga harus hati-hati. Wah, tenaga kerja dia bisa pindah sehingga dia nggak kena efek ini pajak. Oh, omong kosong itu. Nggak benar itu yang diomongin Gruber itu. Nah, ini. Itu paham si Gruber itu, dia jangan lupa dia itu orang Amerika Serikat. MIT, dia penganut ekonomi liberal. Dia ngomongnya selalu begitu. Penganut ekonomi liberal itu. Nah, kerja itu dia bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, fleksibel. Omong kosong itu. Nyatanya enggak kok. Nah, itu Mas, kita harus hati-hati nih ya, membaca textbook yang kita sarankan itu harus hati-hati. Ini yang apa? Nah, itu seperti itu kira-kira bencar ya. Jadi bagi saya agak susah kita menggambarkan apa namanya pengaruh elastisitas penawaran. Karena pada prinsipnya adalah kadang-kadang kita itu juga produsen itu dia juga susah untuk mengganti offering dia dari produk A ke produk B. Karena
seringkali dia sudah fix di situ. Kecuali kalau ada jasanya itu ada jualannya adalah jualan jasa ya. Pijat itu misalkan, nah itu gampang aja itu. Tinggal diganti aja tuh rupiah diganti jadi jualan itu. Baik, Pak. Berarti Pak, kalau mau full shifting beban pajak ke produsen ini agak utopis ya, Pak? Iya, teorinya sih bisa. Tapi prakteknya kayaknya kok apa nih ya? Rada-rada riuh gitu ya. Baik, Pak. Ada lagi pertanyaan? Kita ke optimal taxation ya. Seperti apa pajak yang optimal itu? Pajak yang optimal itu kita melihatnya dari dua sisi nanti. Dari sisi pajak atas komoditas, berarti ini PPN sebetulnya, dan pajak atas penghasilan. Pajak komoditas dan pajak ini akan cepat saja itu. Yang pertama adalah saya minta Anda untuk balik ke minggu kedua dulu. Itu pada pelajaran yang namanya deadweight loss. Setiap pengenaan pajak itu selalu menimbulkan deadweight loss. Karena kalau kita melihat kurva di depan ini ya, karena barang yang tadinya dia bisa laku 100, lah kok gara-gara ada pajak dia lakunya jadi cuma 90. Gara-gara ada pajak tuh, jadi dia lakunya cuma 90. Berarti ada selisih kan, delta itu, selisih. Ada apa nih, resources yang tidak terpakai optimal gitu. Gara-gara ada pengenaan pajak. Jadi ada resources yang tidak terpakai optimal, yang gara-gara deadweight loss. Nanti mungkin saya tidak akan memberikan penjelasan lebih lanjut karena nanti Anda bisa buka lagi di itu ya, di pelajaran kita di minggu kedua, deadweight loss. Pada intinya adalah suatu pajak itu akan optimum jika dia bisa meminimalisir deadweight loss. Ingat ya, hari Senin kita bicara tentang prinsip neutrality. Masih ingat nggak? Neutrality itu maksudnya gini, pajak itu tidak boleh mendistorsi keputusan ekonomi para aktor yang berperilaku di ekonomi itu. Dia tidak boleh berubah perilakunya gara-gara ada pajak. Netral aja pajak itu. Ada nggak adanya dia nggak ada masalah. Netral aja dia kayak hantu gitu. Ada nggak adanya nggak tidak perlu, seharusnya tidak perlu, nggak ada masalah dia. Netral aja dia. Neutrality prinsip. Makanya padahal kita teorinya kita nggak mungkin ya pajak itu yang netral, fully netral itu tidak mungkin. Karena mau nggak mau orang itu pasti terpengaruh ya. Betul nggak? Betul kan, terpengaruh kan. Makanya tadi kita sudah ngelihat masalah tax incident kan. Gara-gara ada pajak orang jadi mikir kan, aduh gitu kan. Ya, jadi waduh ini cocok nih, atau aduh gitu kan. Orang jadi berubah perilakunya gara-gara ada pajak. Makanya sebetulnya prinsip neutrality itu ya utopia juga seperti dibilang Binsar tadi. Tapi di sini dipakai, di slide kita ini dipakai bahwa dalam rangka memenuhi asas neutrality, pajak itu netral, tidak mengganggu perilaku ekonomi masyarakat, maka dia seharusnya menghasilkan deadweight loss yang sekecil mungkin. Sekecil mungkin. Itu pajak baru optimal. Yang sekecil mungkin deadweight loss. Karena pajak itu tidak boleh mengganggu perilaku ekonomi. Nah, itu intinya kira-kira seperti itu. Itu pajak yang optimum itu kayak gitu. Pajak itu harus secara optimal akan kondisi itu akan terpenuhi kalau dia sesedikit mungkin mendistorsi kondisi pasar. Ini berarti deadweight loss-nya sekecil mungkin, seminimal mungkin. Nah, itu kira-kira. Itu prinsip yang harus kita pegang. Nah, tapi kita juga harus lihat, kita harus ingat bahwa
pajak itu fungsinya adalah untuk gali penerimaan. R ini artinya revenue singkatannya. DWL, debt with loss. Jadi pajak itu harus apa ya? Kan kemarin kita ngelihat bahwa fungsi pajak itu budgeter ya, untuk nyari duit itu, untuk nyari duit. Jadi penghasilan yang hilang dari lingkup privat itu harus masuk ke dalam lingkup publik alias jadi revenue. Nah, itu makanya kalau kita kembali kepada prinsip pajak atas konsumsi PPN dikenakan atas misalkan pembelian HP, nggak kelihatan, HP dan pembelian air botolan, ini akan optimal apabila menghasilkan lambda yang sama. Lambdanya harus sama. Itu baru optimal itu. Ini yang dimaksud dengan Ramsey Rule yang ada di dalam bukunya Gruber itu kayak gitu. Rasio antara duit yang hilang dari sektor privat dengan duit yang masuk ke dalam sektor publik itu harus sama. Kalau misalkan duit yang DWA-nya gede, kalau misalkan DWA-nya gede, berarti kan duit itu terambil tuh dari sektor privat kan. Ini kan berarti debt with loss-nya gede. Debt with loss-nya gede, DWA gede, berarti kan penyebutnya ini gede. Berarti apa? Pajak itu mendistorsi banget ini. Berarti apa? Kalau debt with loss-nya gede, ininya gede, DWL-nya gede, mana pointer saya? Mana? Pointer option, laser pointer. Kalau debt with loss ini gede, kan berarti ini naik, Mas. Betul nggak? Naik kan? Karena kalau ini naik, segitiga ini kan semakin besar ya. Berarti pembilangnya juga semakin besar. Nah, berarti semakin banyak duit yang hilang dari masyarakat. Seharusnya karena tarif ini naik, berarti revenue makin gede dong. Ya nggak? Berarti apa? Kalau DWL-nya gede, tarifnya semakin gede. Berarti apa? Revenue-nya juga gede. Nah, itu. Berarti apa? Semakin gede DWL, itu akan diimbangi dengan semakin besar pula revenue yang masuk ke dalam kas negara. Berarti kalau lambdanya ini besar, ini berarti DWL-nya juga besar, debt with loss-nya besar. Ini berarti apa nih? Berarti uang yang hilang dari masyarakat itu juga besar. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, pajak yang dikenakan atas barang yang menghasilkan DWL besar, ini berarti pemerintah menganggap bahwa itu sebaiknya lebih penting. Penerimaan negara lebih penting dibandingkan dengan keberadaan duit itu di sektor privat. Dan sebaliknya, ada juga barang-barang yang menghasilkan transaksinya itu menghasilkan DWL yang kecil. Berarti apa nih? DWL kecil berarti penerimaan pajak akan rendah, revenue-nya akan rendah. Nah, berarti segitiganya semakin kecil kan? Karena apa? Karena ini turun. Nah, permasalahannya adalah kita itu nggak tahu lambda yang ideal ini berapa. Ini hanya tataran teori aja bilang bahwa lambda untuk beli HP dengan lambda untuk beli air ini sama. Tapi sama ini berapa? Ya nggak ada yang tahu. Kita tuh tidak ada yang tahu. Satu orang pun tidak ada yang tahu. Itu hanya teorinya si Ramsey aja dia bilang kayak gitu. Tapi kalau Ramsey ditanya lambda itu berapa yang ideal, nggak tahu dia. Nah ini dia ini sekitar untuk bilang begitu aja. Artinya apa? Pajak atas konsumsi atau PPN lah ya, PPN itu akan optimal apabila lambdanya untuk pembelian HP dengan lambda untuk pembelian air ini sama. Kalau ada barang yang transaksinya menghasilkan DWL yang lebih gede, berarti kayaknya kita mesti mencoba supaya DWL-nya diturunin. DWL diturunin berarti tarifnya dikecilin. Turunin ini berarti tarifnya. Berarti apa? Kalau misalkan ada dua barang ini ya, HP sama nggak kelihatan, HP sama
air, yang gedean DWL-nya mana? Oh, HP yang gedean DWL-nya. Oh, berarti kalau begitu yang HP yang gede DWL-nya, berarti tarifnya harus dinaikin. Tarifnya harus diturunin. Diturunin tarifnya. Kalau ini DWL-nya lebih rendah, oh tarifnya harus dinaikin. Sedemikian rupa hingga sehingga nanti sampai pada suatu titik lambda antara HP dan air ini sama. Ini turun, ini naik. Ini naik. Ini turun, ini naik. Jadi begini. Sampai dia sama. Sampai dia kayak gini. Inilah sampai titik optimum. Cuma kalau ditanya, wih, Pak RMC, yang lambda yang optimum itu berapa? Dia nggak tahu dia. Tak seorang pun tahu. Tak seorang pun. Cuma prinsipnya begitu. Kalau di sini lambdanya itu tinggi, jadi harus diturunin itu tarif pajaknya. Kalau ini lambdanya rendah, ya harus naikin tarif pajaknya. Sampai ini ketemu pada titik yang sama. Itu ya, kalau seperti itu tercapai berarti pajak yang dikenakan atas HP dan atas transaksi air ini sudah optimum. Nah, kira-kira seperti itu. Ramsero itu kira-kira bunyinya seperti itu. Kita mainin di gini aja. Naik turunin tarif yang optimum itu berapa? Nah, ini yang cuma kalau ditanya berapa ya agak susah. Ditanya berapa agak susah. Ini pajak yang optimum dalam konteks pajak atas komoditas atau ya mungkin kita PPN lah ya. PPN. Ada pertanyaan? Ramsero hanya seperti itu aja. Izin bertanya, Pak. Gimana itu, Pak? Tadi yang saya dengar tuh Bapak bilang bahwa ketika ada kenaikan DWL pasti diikuti dengan kenaikan revenue. Nah, itu besaran kenaikan revenue itu apakah akan sebanding dengan DWL-nya atau lebih besar atau lebih kecil, Pak? Nanti kita lihat di Laffer curve, Mas. Di session terakhir ya. Kita lihat Laffer curve namanya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kita lihat ya. Oke, kita lanjut tentang pemajakan optimal dalam konteks PPH. Nah, kalau PPH ini kan agak rada susah ini. Kemarin kita sudah diskusikan bahwa pajak yang paling oke dalam konteks keadilan, equity, itu adalah PPH. Karena di situ ada tarif progresif ya. Seperti vertical equity dapat. Horizontal equity nanti dulu, paling enggak kita vertical equity dapat lah gitu. Itu sebetulnya pajak yang optimum ya, pajak yang optimum. Ya, kalau tadi di PPN kita bilang bahwa pajak yang PPN yang optimum itu akan terjadi apabila lambda antara dua jenis barang itu sama. Bukan dua jenis barang ya, semua jenis barang itu lambdanya sama. Itu yang optimum berarti tarifnya. Kalau PPH ini optimum apabila seluruh penghasilan dibagi dengan total orang yang ada di dalam negara itu. Dibagi total penghasilan berapa, dibagi jumlah orang itu berapa, terus kita cek. Kalau semua orang di negara itu mempunyai penghasilan yang sama dengan hasil pembagian tadi, berarti PPH-nya sudah optimum. Ini kemarin kita ngobrolin Gini rasio sebetulnya itu. Makanya slide saya bentuknya seperti ini. Ini kita ngobrolin Gini rasio sebetulnya. Kalau semua orang mempunyai penghasilan yang sama, kan Gini rasionya berapa? Nah, baca lagi tentang Gini rasio yang kemarin-kemarin itu. Baca lagi ya, kita Gini rasio ya. Baru berapa hari sudah lupa. Baca lagi tentang Gini rasio. Tapi pada intinya, untuk PPH itu, kalau kita menjumlahkan seluruh penghasilan yang ada di negara itu, dibagi dengan seluruh orang yang ada di negara itu, hasilnya berapa? Taruhlah 1.000. Gitu ya. Kita cek. Apakah seluruh orang di negara itu penghasilannya 1.000? Oh iya, betul Pak. Oh, berarti PPH-nya optimum. Oh enggak Pak, lu kenapa? Lah itu si C itu, warna kairon, dia uangnya cuma 500 Pak. Waduh. 500. Kasih bantuan Wono Kairun cepat. Wah, kasih bantuan. Makanya kemarin kita ngomongin social security kan, masih inget nggak? Social security kan PKH kan, ada bikin papernya kan PKH kan. Itu kayak gitu. Udah Wono Kairun duitnya cuma 500 Pak. Kasih bantuan. Masukin dia ke PKH. Masih inget nggak? Ajaran itu paper yang ada tulis dulu. Masih inget nggak? Itu Bos. Wah ini gimana Pak? Bu Nali dia duitnya 10.000 ya Pak. Waduh.
Bunali kurang ajar dia. Rata-rata 1.000 dia 10.000. Pajakin Bunali. Nah, berapa pajaknya? Progresif 50%. Wah gitu. Pajaknya naik terus sampai duit Bunali itu menjadi 1.000. Dan kalau Kairun yang 500 jadi 1.000. Jika itu terjadi, maka PPh-nya sudah optimal. Karena bisa mengalirkan uang dari Bunali yang 10.000 ke Wonokairun yang cuma 500. Optimum untuk PPh. Itu kira-kira bos tentang PPh yang optimum. Utopia banget ya ini ya. Ada pertanyaan PPh yang optimum? Nanti ujungnya kayak Dava tadi pertanyaannya. Nah itu kalau kita naikin tarif nanti apakah selalu naik atau terimanya Pak? Ya nggak tahu juga. Namanya lever curve nanti. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oh, ini kita lanjut. Nah ini lever curve ini pertanyaan tadi sudah jawabannya mau ada di sini jawabannya. Lever curve. Ini yang disebut lever curve itu seperti ini. Ini potret dari, jadi kalau Anda makan di tempat-tempat tertentu itu kadang dikasih serbet ya kayak lap gini ya, lap ini ditaruh di baju supaya bajunya nanti nggak kotor kena makanan. Suatu saat di Washington DC di satu restoran namanya apa lupa saya, ada orang namanya Donald Rumsfeld. Anda pernah dengar nama Donald Rumsfeld ini enggak? Sama Dick Cheney. Dick Cheney itu terkenal banget pada zaman perang Irak. Masih ingat nggak Amerika nyerang Irak itu? Oh, nggak tahu. Dulu kan ada Irak itu kan nyerang Kuwait ya. Nyerang Kuwait. Terus Amerika berdalih untuk melindungi Kuwait, dia ngirim pasukan ke Arab Saudi. Makanya Arab Saudi itu adalah sekutu paling dekat Amerika Serikat sebetulnya. Ini yang membuat jadi kalau ada orang yang mengagung-agungkan Arab Saudi tapi menghina Amerika Serikat, Anda harus sadar bahwa Amerika Serikat itu adalah sekutu dekatnya Arab Saudi. Itu harus diingat betul itu. Ada orang yang benci banget dengan Israel tapi cinta dengan Turki. Anda harus ingat bahwa Israel itu punya hubungan dagang yang sangat baik dengan Turki. Mereka mempunyai hubungan diplomatik dengan Turki. Nah, ini harus ingat-ingat ya. Ini bukan masalah agama, ini masalah politik sama masalah duit sebetulnya. Jadi ingat-ingat aja. Nah, Donald Rumsfeld sama Dick Cheney itu adalah dua orang petinggi di Partai Republik. Partai Republik ini bangsat juga mereka. Mereka itu adalah partai yang mendukung, bukan mendukung, yang pahamnya itu adalah, kalau Anda nanti suatu saat pernah membaca buku tulisannya Samuel Huntington, itu judulnya adalah Clash of Civilization judulnya. Itu buku gila bener itu. Buku yang seharusnya dibuang jauh-jauhnya itu buku itu. Itu meramalkan adanya clash antar peradaban. Salah satu yang dia tulis di buku itu adalah clash antara dunia liberal, liberal negara barat ya berarti ya, dengan kawasan timur. Timur ini berarti Islam dengan Cina itu. Ini Samuel Huntington itu tesis dia seperti tesis ini bukan berarti buku tesis skripsi itu bukan, tesis ini dugaan dia seperti itu. Dan Partai Republik di Amerika Serikat itu menganut pahamnya yang diusung oleh Samuel Huntington. Makanya kalau Anda lihat perang-perang di Amerika Serikat itu kan kebanyakan yang dorong adalah Partai Republik ya. Donald Rumsfeld dan Dick Cheney itu adalah salah dua aktor intelektual dalam perang Amerika melawan Irak pada waktu itu. Nah, suatu saat pada tahun 70-an kalau nggak salah, ini tanggalnya berapa? 74 ya pasti. 13 September 74. Ini Donald Rumsfeld sama Dick Cheney itu ketemu sama Alfred Lafer. Orang ahli ekonomi namanya Alfred Lafer. Di restoran di Washington DC. Namanya restorannya saya lupa. Nah, pada intinya di situ dua orang ini adalah penguasa di Amerika Serikat pada waktu itu. Mereka itu bertanya kepada si Lafer, kalau saya naikin tarif, ini saya akan dapat penerimaan pajak yang nambah atau tidak.
Kalau saya naikin tarif 5%, saya dapat penerimaan pajaknya naik 5% atau tidak? Jawaban si lover, dia itu ngambil napkin lap ini yang dia pakai untuk makan, dia ambil, terus dia gambar kurva ini. Set. Ini kalau kita lebih jelaskan itu ya kira-kira seperti ini ya. Karena mungkin kita bikin lebih jelas ya, kira-kira seperti ini. Kiri sama kanan kan begini ya. Kalau lover gambarnya seperti ini, kita rotasi supaya horizontalnya ada di bawah itu, jadinya seperti ini. Di sisi kiri sama di sisi kanan, dipotong di tengah-tengah. Tengah-tengah ini adalah titik yang optimal, titik pajak yang optimal. Antara 0 sampai tengah-tengah itu adalah dia menyebutnya sebagai correct side. Nah, di mana pada titik ini silahkan saja Anda menaikkan tarif pajak, nanti penerimaan pajak akan ikut. Kalau di 0, nggak ada kenaikan tarif kan, terus dinaikin menjadi 5%, ya nanti kenaikan tarif penerimaan juga akan naik 5%. 7%, 8%, 9%, tarif pajak akan naik terus. Penerimaan pajak juga akan ikut naik terus. Cuman penerimaannya tidak akan naik secara proporsional dengan kenaikan tarif. Sampai pada titik tertentu, pada tengah-tengah ini, titik optimum, itu adalah titik penerimaan pajak yang tercapai, titik maksimum yang bisa dicapai pada tarif tertentu. Ketika Anda naikin tarif lagi, maka bukannya penerimaan pajak akan naik terus, tapi akan turun. Nah, jadi penerimaan pajak itu tidak berupa kurva linear ya, tapi berupa kurva non linear seperti ini. Pada titik tertentu, peningkatan tarif tidak akan menghasilkan peningkatan penerimaan pajak, tapi penerimaan pajak malah bisa turun. Mengapa demikian? Karena orang-orang akan berpikir untuk melakukan penghindaran pajak, Pak. Persis. Orang akan malas. Dia. Ya, ini sudah kita lihat ya, sudah kita lihat beberapa minggu yang lalu lah, ketika kita membahas social security itu ya. Saya kerja sekarang dapat penghasilan 2 juta sebulan. Terus tahu-tahu ada apa nih? Ada dipajekin lah, yang 2 juta itu tinggal 1 juta gitu ya. Malas saya kerja. Buat apa saya kerja? Orang dipajak saya kerja sampai capek. Cuma dipotong jadi separuhnya, enak aja. Males lah saya. Jadi saya nggak kerja lagi. Itu satu. Atau saya pindah. Jadi kerja kantoran menjadi kerja jualan bakso. Kalau kerja kantoran saya kepotong PPh 21 tuh. Kalau jualan bakso saya nggak ada yang mau motong pajak saya. Aman, saya nggak ada yang tahu kalau saya jualan bakso. Orang pajak nggak tahu kalau saya jualan bakso. Saya pindah. Ini yang dibilang Dava sebagai penghindaran pajak. Saya pindah dari sektor yang terregister di KPP ke sektor yang tidak terdaftar di KPP. Orang KPP nggak tahu kalau saya jualan pajak. Jualan pajak sama jualan bakso. Nggak tahu. Tapi kalau saya kerja di stan, orang KPP tahu. Orang KPP, saya di KPP Tangerang. Orang Tangerang tahu kalau saya kerja di stan. Tapi kalau saya berhenti kerja di stan, saya milih untuk jualan, buka mie ayam, warung mie ayam di rumah, ya orang Tangerang nggak tahu. Akibatnya apa? Penerimaan pajak akan turun. Sampai suatu saat orang merasa masgul dan keluar dari Indonesia. Ini kejadian, Mas. Ada banyak orang yang keluar dari Amerika Serikat karena mereka ngerasa pajaknya terlalu tinggi. Nggak worth it lah. Nggak worth it. Orang pribadi ini bukan badan ya. Kalau badan sih sudah banyak yang melakukan corporate inversion yang saya cerita kemarin. Sudah banyak orang badan yang pindah ke ya kayak ruang guru misalkan ya. Itu kan di Singapura sana bukan di Indonesia gitu ya. Itu melakukan corporate inversion. Orang banyak yang seperti itu, yang kasusnya dia sengaja untuk keluar dari Amerika Serikat jadi warga negara Singapura. Salah satunya adalah Roberto Saverino kalau nggak salah. Itu adalah dulu dia temannya Mark Zuckerberg ketika dia mendirikan Facebook. Terus dia Facebook jadi besar, IPO, terus dia jual, itu semua dijual sama dia. Pajak sahamnya si Saverino dia jual semuanya. Terus dia sebelum dia jual dia pindah dulu ke Singapura. Pindah ke Singapura terus saham di Facebook dia jual, dilepas semuanya sama dia. Kaya dia sekarang di Singapura.
sebelum dia melakukan move itu, dia keluar dulu, dia lepas paspor Amerika, dia ambil paspor Singapura. Supaya dia nggak perlu bayar pajak di Amerika. Itu yang dia lakukan. Nah, ini makanya disinilah ini tercapai pajak yang optimal. Kalau di sini dia penambahan tarif, dia akan bisa menambah penerimaan sampai pada titik ini. Setelah itu maka dia akan turun. Seperti yang tadi, tax avoidance, malas orang dipajakin. Nah, kira-kira seperti itu. Itu mengenai Laffer curve ya. Jadi sebetulnya ini sekedar teori aja. PPh yang optimum itu adalah PPh yang bisa menimbulkan equity. Yang kemarin tak bilang itu, yang paling kita diskusikan itu, equity, keadilan. Keadilan. Mana yang lebih equitable, gambar kiri apa gambar kanan? Kanan, Pak. Gambar kanan, Bos. Gambar kanan, Bos. Gambar kiri ini adalah gambar yang oleh negara-negara barat disebut dengan level of playing field. Kalau Anda mendengar kata-kata itu, level of playing field, ingatlah gambar yang kiri ini. Ini level of playing field ini. Ini yang membuat kita itu harus membuat pabrik yang nantinya bisa bersaing dengan pabrik yang ada di Cina, dengan pabrik yang ada di Amerika Serikat, dengan pabrik yang ada di Vietnam. Perjanjian ekonomi perdagangan bebas WTO, terus ASEAN Free Trade Area, AFTA, WTO, itu basisnya adalah gambar yang kiri, level of playing field. Sama. Bukan kok yang equitable yang sebelah kanan. Nah, ini kalau makanya di Korea, Jepang, sorry, ini mungkin yang fenomenal Jepang. Korea mungkin ya bisa, tapi mungkin Anda tidak terlalu familiar. Jepang. Tentunya kenal dong dengan Toyota. Saya yakin sebagian dari Anda punya Toyota. Kenal dong. Anda tahu nggak ketika Toyota pertama kali ngekspor barang ke Amerika Serikat, itu menurut Anda laku apa enggak? Laku apa enggak? Kira-kira. Karena masih ada produk Amerika yang di sana. Nah, betul. Enggak laku, Mas. Karena Toyota itu kan niru Amerika ya, niru Ford, niru GM, gitu-gitu ya. Itu dekat tenaganya. Ya tenaganya sama. Padahal kan ditiru kan. Jadi Toyota. Itu yang pertama kali dia jual ke Amerika Serikat, itu mereknya namanya Toyopet. Itu sama orang Amerika dijuluki sebagai korek api yang ada rodanya. Nggak laku, Mas. Di-retur semuanya ke Jepang. Balikin semuanya ke Jepang. Nggak laku. Toyota bangkrut. Hampir bangkrut. Hebat. Karena aslinya Toyota itu pabrik tekstil, manufaktur mesin tekstil. Debat ini. Ini gimana nih Toyota nih? Apa kita likuidasi aja dia? Industri mobil dia, balik ke industri semula dia. Atau gimana nih? Yang diputuskan oleh pemerintah Jepang waktu itu adalah, oke, kita bentuk sindikasi aja. Sindikasi perbankan untuk membantu Toyota melakukan research and development. Dibantu oleh pemerintah, dikasih pinjaman oleh konsorsium bank pemerintah supaya Toyota itu bisa melakukan penelitian, bisa melakukan pengembangan, bisa membuat research sehingga mobil dia itu oke. Sampai sekarang kalau Anda lihat Toyota, maka Anda juga harus lihat Toyota, Anda juga harus lihat Daihatsu, plus Anda harus lihat satu lagi apa? Lexus. Lexus itu Mercedes-nya Toyota. Lexus itu Audi-nya Toyota. Ini yang disebut dengan equity. Ya, yang kiri ini, yang hadir itu. Yang kanan, equity. Kalau Toyota mengenai level of playing field, ya udah, biar aja deh, itu jual aja deh divisi mobil Toyota. Ngapain kita tidak ada competitive advantage itu bikin mobil? Lebih enak beli aja. Sounds familiar itu?
Di Indonesia, udah kita ngapain? Kita beli aja deh. Sounds familiar? Udah ngapain kita repot-repot kedelai? Kita beli dari Amerika aja deh. Makanya Anda tahu ya, tempe itu kedelainya ngimpor dari Amerika Serikat loh. Bakso itu dagingnya dari Australia loh. Garam itu kebanyakan impor dari Australia loh. Garam loh mas, itu impor dari Australia tuh. Jangan salah, ya salah. Itu makanya apa nih ya? Itu kita mesti hati-hati. Level of playing field itu merupakan agenda dari yang disorong oleh negara-negara yang menganut paham ekonomi liberal. Level of playing yang kiri ini level of playing field. Terus kemudian apalagi competitive advantage yang Anda baca di. Anda pernah dengar istilah competitive advantage nggak? Harusnya di pengantar ilmu ekonomi ada itu. Competitive advantage yang dorong pertama kali David Ricardo. Ingat nggak bisa? Comparative advantage ya Pak. Comparative advantage sama. Ya, sempat dapat Pak. Yang dorong David Ricardo pertama kali. Itu isinya kan seperti itu. Buat apa kamu bikin mobil? Ngapain? Yang bikin mobil biar Jepang aja. Lah kamu ngapain? Kita beli aja, kita nanam padi aja. Nanti kalau mobil kita beli dari Jepang. Nah, itu. Kalau kita nganut paham seperti itu, selamanya kita tidak akan bisa bikin mobil. Kalau nganut seperti itu, Anda tidak akan pernah melihat Toyota. Kalau nganut seperti itu, Anda tidak akan pernah melihat Hyundai. Tidak akan pernah melihat Samsung. Yang ada nanti adalah Motorola. Yang ada adalah GM. Yang ada adalah apa nih? Dan teman-temannya itu. Ini kalau ada buku tulisannya Ha Jun Chang, dia itu ekonom dari Oxford, yang judulnya provokatif banget. Kicking with the ladder. Nanti Anda mungkin bisa di-google aja. Kicking with the ladder. Itu isinya adalah kurang lebih strategi development ekonomis mereka itu adalah bahwa mereka itu akan menggunakan cara-cara apapun caranya supaya mereka maju. Setelah mereka kecapai maksudnya, ladder itu tangganya akan ditendangi semua. Tendangi, jadi orang lain bisa. Itu nanti yang. Jadi itu tentang pelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah melihat apa nih ya? Kita melihat pajak yang optimal itu seperti apa. Jadi kita tadi awal-awal kita melihat apa nih? Awal kita lihat. Oke, kita melihat tax incidence. Ini siapa sebetulnya yang bayar pajak? Bisa produsen, bisa konsumen. Kita melihat juga economic tax incidence sama statutory tax incidence. Kalau statutory tax incidence itu relatif tidak ada isu, karena kita cuma melihat yang berdasarkan SSP siapa, yaitu. Kalau economic tax incidence, kita melihat sebenarnya yang real menanggungnya itu seperti apa, siapa itu. Nah, ini berarti kita main di elastisitas nih. Barang-barang yang kayak listrik gini, ya kita tidak bisa milih, kita mau nggak mau, ya kita yang nanggung pajaknya. Kalau barang-barang seperti warkop ya warkop ya sih, warteg ya. Ya ini kita masih bisa ya sedikit bergerak lah. Kita masih bisa punya bargaining power. Nanti gue pindah nih ke warteg lain ya, ke warung lain ya. Nah, kita bisa bargaining power. Itu main terhadap elastisitasnya. Nah, walaupun nanti yang nanggung produsen, itu sebetulnya produsennya siapa nih ya? Ya yang kena duluan siapa nih? Ya biasanya karyawan yang kena duluan. Tidak semua karyawan, tapi karyawan yang mempunyai skill set yang aman. Karyawan tidak mempunyai skill set yang hanya mengandalkan clerical aja, ya mohon maaf. Mereka itu adalah skrup. Kalau skrup nggak cocok ya diganti skrup yang lain. Skrup yang berat-berat ya dibuang aja diganti skrup yang lain. Orang skrup kok. Yang bikin skrup banyak kok. Ganti aja skrupnya. Nah itu. Terus selain karyawan, ada juga yang relatif susah nanggung itu. Yang pasti bagian itu adalah pemilik modal. Faktor produksi ya, pemilik modal. Kenapa? Setelah lanjut dibeliin ini
ruko, ya ini gimana lagi kan, nggak bisa nolak kan, mau gimana nih, sudah terlanjur nyewa 10 tahun, mau 10 tahun, enggak. Terlanjur nyewa 2 tahun, masa setahun mau pindah, ya enggak mungkin. Ya dia stuck di situ. Terus juga ya pemilik barang modal lah terutama yang nanti akan kena efeknya berupa ROI yang turun. Kalau pengusaha sih ya sesuatu ya santai aja dia. Karyawan yang jelas, terutama karyawan tidak punya skill. Di sini saya mesti warning Anda, masih peringatan Anda, karena beberapa gruper itu bisa misleading. Dia bilang tenaga kerja itu fleksibel, bisa pindah-pindah. Tidak seperti itu. Nyatanya tidak seperti itu. Mbak ini ya dia akan kerja di warteg aja. Dia akan susah kalau mau pindah ke Holiko. Susah sih. Jadi dia ya stuck di warteg aja. Kecuali ada yang nikahin dia. Jadi akan stuck di warteg. Jadi nggak benar kalau dibilang oleh gruper bahwa tenaga kerja itu fleksibel sehingga dia relatif rentan, relatif aman lah kena lemparan pajak. Oh, jangan salah bos, that's not the case here. Jadi kita mesti perhatian juga. Lalu berikutnya kita melihat pajak yang optimal, itu maksudnya adalah pajak yang optimal itu pajak yang menghasilkan deadweight loss yang sekecil mungkin. Karena neutrality principle, pajak itu harus netral. Netral itu berarti apa? Tidak aktivitas ekonomi. Berarti apa? Deadweight loss-nya sekecil mungkin. Nah, pajak atas komoditas yang paling optimal adalah pajak atas komoditas yang menghasilkan rasio DWA dan revenue yang sama. Jika ada satu komoditas yang menghasilkan DWA yang berbeda dengan produk yang lain, ya berarti kita harus adjust tax rate yang berlaku supaya DWL dan rasio atas DWL dan revenue itu bergerak sampai pada titik yang sama. Pada titik itulah maka pemajakan atas komoditas sudah optimal. Demikian juga untuk income, ini kita juga harus melihat bahwa income itu akan optimal pemajakannya kalau semua orang mempunyai penghasilan yang sama. Jika ada orang yang penghasilannya ada di bawah penghasilan yang rata-rata itu, ya itu kita kasih bantuan. Makanya kemarin kita ada social security kan, ada program keluarga harapan kan, bantu itu. Tapi jika ada orang yang kayak Bill Gates yang penghasilannya tinggi banget, gede banget, ya itu kita harus hantam itu dengan pajak yang gede juga, supaya rasio dia turun juga, sama dengan yang lain. Kalau kita sudah mencapai hal itu, berarti kita mencapai titik pajak yang optimal. Dalam konteks ini ada baiknya kita mendiskusikan Laffer curve. Karena Laffer curve ini memberikan petunjuk bahwa sebetulnya tarif pajak itu tidak akan bergerak secara linear dengan penerimaan. Tapi dia mempunyai kurva yang berbentuk seperti kurva non-linear. Berarti tertentu akan tercapai secara optimal, tapi menaikkan tarif pajak beyond that point itu hanya akan menimbulkan duka nestapa. Karena orang jadi malas bayar pajak, orang melakukan avoidance, orang melakukan evasion, sehingga penerimaannya malah turun. Itu tentang Laffer. Saya kira demikian apa yang bisa kita sampaikan hari ini. Saya nggak ada, mungkin kita nggak usah presentasi ya. Mungkin demikian. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, tak tutup kelasnya ya. Ada? Kalau tidak ada, terima kasih. Kita ketemu lagi bulan depan. Nah, minggu depan saya nggak bisa. Karena ketemu lagi bulan depan ya. Oke, demikian. Terima kasih. Dan saya keluar dari Zoom ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.